Halo Sobat Bodor, kumaha kabarna? Semoga semuanya sehat dan selalu ditangtayungin. Amin. Matahari? Salah. Matahari adalah sumber energi yang paling besar di dunia. Selain bermanfaat untuk menyinari seluruh belahan bumi, matahari juga berguna untuk menyembur ikan asin dan menyemur pakaian Anda. Namun, apa jadinya jika matahari menjadi musuh terbesar Anda? Di video kali ini, saya sudah merangkum sebuah film berjudul Midnight Sun 2018. Film ini merupakan remake dari film Jepang berjudul sama karya Scott Spear. Judul film versi bahasa Jepangnya Tayono Uta. Film ini menghadirkan aktris idola saya, Bella Thorne, dan abang-abangan saya, Patrick Schwarzenegger, sebagai pemeran utamanya. Dan ini merupakan film pertama Patrick sebagai pemeran utama. Patrick sendiri merupakan putra dari aktor lawas Arnold Schwarzenegger. Prolog, film ini berkisah tentang seorang remaja bernama Katie Price yang selalu berada dalam rumahnya saat siang hari karena ia menderita penyakit langka yang membuatnya tidak bisa terpapar sinar matahari secara langsung. Namun, semenjak bertemu dengan Charlie, hidup Katie perlahan berubah. Ia jatuh cinta padanya hingga hubungan romansa keduanya harus melewati berbagai ujian. Salah satunya penyakit yang ia derita tersebut. Oke, langsung saja, miringkan layar, duduk yang manis, pasang handsfree, stop dulu chatan sama cewek yang tak dikenal, dan sikat Neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Kisah diawali, terlihat ibu dan anak sedang asik menikmati pemandangan di pinggir pantai, sambil bermain gitar dan bernyanyi. Faktanya, ibunya ini telah tiada karena sebuah kecelakaan mobil. Nyatanya, scene ini hanya kenangan dari seorang gadis yang merindukan masa-masa indah itu, dan gadis ini bernama Katie. Diceritakan Katie tak bisa terkena sinar matahari sama sekali karena ia mengidap penyakit langka yang disebut Keratoderma pigmentosum atau biasa disingkat XP. Karena hal ini, ia sangat hypersensitif terhadap sinar ultraviolet matahari. Jika matahari mengenai kulitnya sedikit saja, dampaknya ia akan terkena kanker kulit, kegagalan fungsi otak, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Pada siang hari, ia menghabiskan waktunya di kamar, di balik jendela yang didesain khusus untuk meredam sinar sang surya. Di rumah ini, ia tinggal berdua bersama ayahnya. Saat Katie masih kecil, banyak yang takut dan menjauh karena mereka kira ia adalah vampir. Kemudian, salah satu anak bernama Morgan bertanya, kenapa dengannya? Ayahnya menjelaskan penyakit yang menimpanya. Semenjak saat itu, mereka menjadi semakin dekat dan menjadi sahabat. Karena hal ini, Katie terpaksa keluar dari sekolah dan menjalani homeschooling hingga dia dewasa. Hingga suatu hari, ia bertemu Charlie tiap hari melintas di balik jendelanya. Dan itu menjadi rutinitas kesehariannya yang tidak pernah ia lewatkan. Selain itu, ia pun rutin check up ke dokter, tidur ketika siang hari, dan terjaga di malam hari. Gadis 17 tahun ini menghabiskan waktunya dengan bermain gitar dan menciptakan beberapa lagu yang ia tulis dalam buku diarinya. Dan kisah pun dimulai. Scene berlanjut, sedang dilangsungkannya acara pelepasan peserta didik di sebuah sekolah, hingga nama Katie Price dipanggil, namun diwakilkan oleh ayahnya. Berkat kelulusannya ini, akhirnya ayahnya memberikan ia hadiah. Ternyata, hadiah tersebut adalah gitar milik mendiang ibunya. Seketika ia merasa senang dan flashback masa-masa sewaktu ia kecil dulu. Di sini, ayahnya berkata, kamu mirip seperti ibunya. Iyalah om, pan anak kamu eta teh. Lanjut, malam pun tiba. Melihat orang lain bersuka cita karena kelulusan mereka, ia pun sedikit iri dan berencana pergi keluar untuk bernyanyi sambil mencoba gitar barunya di sebuah stasiun kereta. Di sisi lain, sekumpulan remaja tanggung sedang asyik berpesta merayakan kelulusan mereka. Di sini, hanya Charlie yang tidak terlihat senang karena kelulusannya ini. Teman-temannya kemudian menyapanya. Charlie terlihat berpura-pura senang dan ia berkata, pesta ini lebih baik dari beasiswa Berkeley. Tapi bohong. Diketahui, ia ingin melanjutkan sekolah kembali di Universitas California Berkeley. Namun, karena sebuah insiden sehingga ia tak bisa melanjutkan pendidikannya. Lanjut. Scene berlanjut, Katie sudah sampai di stasiun dan langsung bernyanyi di sana.
Tak diduga, Charlie juga lewat di stasiun tersebut. Mendengar ia bernyanyi, kemudian menghampirinya. Karena dadakan seperti tahu bulat, Katie seketika panik, gemper berusaha cepat-cepat pergi pulang. Ia beralasan ingin cepat pulang karena kucing miliknya mati dan tak menyadari bahwa buku hariannya tertinggal. Di sebuah rumah sakit, ayah Katie sedang berkonsultasi kembali tentang keadaannya. Di sini, dokter menjelaskan setiap tahunnya resiko terhadap penyakitnya akan naik. Jika dia terpapar sinar matahari sedikit saja, maka akan fatal efeknya. Dan ia berkata, penyakit ini amat langka, berdampak 1 banding 1.000.000 orang. Di kamar, Katie dan Morgan sedang membahas tentang pertemuan pertamanya dengan Charlie. From kindergarten when everyone called me a vampire. No one remembers that. Di sini, Katie baru menyadari bahwa diari miliknya tertinggal dan meminta tolong Morgan untuk mengambilnya. Ternyata, Charlie sudah berada di sana menunggu Katie datang untuk mengembalikan diari miliknya. Namun, Morgan yang tahu Charlie juga menyukai Katie, hingga Morgan punya rencana. Kemudian Morgan SMS Katie dan berkata bahwa bukunya ditinggalkan di sebuah loket pembelian tiket. Malam pun tiba. Sesampainya Katie di stasiun, saat melihat Charlie, ia langsung bersembunyi kemudian menelpon Morgan. Di sini terlihat Katie tidak percaya diri pada apa yang ia kenakan sekarang. Di telepon, Morgan kemudian berkata, "Kamu cantik, Bebek. Jadilah diri sendiri, percaya diri dan semongko." Lanjut. Kemudian telepon ditutup. Ketika Katie ngagurutu, gugup sampai-sampai nempel kayak cicak di dinding stasiun. Setelah pemanasan yang Katie lakukan tadi, akhirnya ia memberanikan diri untuk menemuinya. Sesudah berkenalan, Katie bertanya, "Apakah kamu membaca diariku?" Kemudian Charlie menjawab, "Aku mencari tahu siapa pemilik diari ini. Kamu terburu-buru semalam, jadi aku melihat isinya saeutik." Sama seperti awal pertemuan mereka, Katie terburu-buru untuk kembali pulang. Sehingga Charlie berkata, "Kucing mana lagi yang mati?" Katie tersenyum. Charlie kemudian sedikit modus, bertanya, "Apakah boleh aku mengantarkanmu pulang?" Sehingga akhirnya mereka pun jalan bersama. Panjang perjalanan, mereka bertukar kisah bersama selama perjalanan pulang. Saat sudah dekat dengan rumah Katie, Charlie berkata, "Apa kamu akan melakukan sesuatu bersama kapan-kapan?" Di sini terlihat Charlie mulai menaruh hati padanya. Hingga di buku diarinya sudah tertulis nomor WA milik. Scene berlanjut saat di kamar, Katie curhat ke Morgan. Morgan menanyakan apakah Charlie tahu tentang penyakitmu. Namun, Katie menjawab, "Aku tidak akan memberitahu soal penyakitku sekarang, karena waktunya kurang tepat," katanya. Katie bertanya pada Morgan apakah aku akan bertemu Charlie kembali. Morgan berkata, "Aku punya ide." Di sini, Morgan berencana mengajak Katie ikut bersamanya ke pestanya Garper. Dan di sini, Garper ini adalah teman satu kerjaannya dan seseorang yang menyukai Morgan. Hal ini menjadi alasan Katie untuk bersama dan bertemu Charlie kembali. Namun, Katie malu jika harus chat duluan. Emang benar kata orang, gak di mana-mana cewek suka gengsi chat duluan. Padahal mah nunggu-nunggu. Kadang aku suka Herman, padahal ada istilah ladies first. Ya entahlah, hanya teteh kasir Alfamart yang tahu. Lanjut, akhirnya Katie meng-SMS Charlie dibantu oleh Morgan yang sudah pro tentang perbucinan. Sebelum pergi, mereka pun meminta izin pada ayah. You're the best dad in the world. Thanks, Mr. P. Setelah izin diterima, mereka pun bersiap menuju pesta. Asli gelis si teteh iya lur. Sampainya di tempat pesta Garper, Morgan sedikit marah karena pestanya tak sesuai dengan ekspektasinya. Karena bikin konten TikTok dulu, Charlie akhirnya telat datang. Saat melihat Katie, ia makin terkesima melihat kecantikan Katie yang sudah seperti putri. Karena pestanya Garper kurang wah, akhirnya mereka memutuskan pergi ke pesta temannya yang lain. Dan ini pertama kalinya Katie melihat dan merasakan pesta yang begitu meriah seperti ini. Di sini, Katie berpisah dengan Morgan. Morgan pergi ke atas, sengaja menjauh agar tak mengganggu mereka berdua. Dan pesta sesungguhnya terjadi. Mereka bermain game, berdansa, bercanda, sampai bermanja-manja di atas mobilnya Pak Tata. Scene berlanjut, Charlie mengajak Katie pergi ke sebuah dermaga. Di sini, Charlie curhat tentang beasiswanya di Universitas California Berkeley yang dicabut karena ia harus melakukan operasi. Awal mula cedera itu bisa ia alami karena pada suatu malam di rumah temannya bernama Owen, ia mabuk parah. Lalu, teman-temannya menantangnya meloncat dari atas rumah ke kolam yang seharusnya tercelup, nyemplung ke dalam kolam renang. Charlie malah membentur pinggir kolam sehingga mengakibatkan bahunya cedera serius.
Dokter perkirakan ia tak bisa berenang kembali karena hal itu membuatnya tidak percaya diri untuk berenang kembali, dan diketahui di sini ia memiliki cita-cita sebagai atlet renang profesional. Lanjut, scene berlanjut, Charlie mengajak Katie ke sebuah kapal. Kapal ini adalah kapal yang Charlie rawat selama musim panas. Dan di sini Charlie berkata akan mengajaknya keliling pantai saat matahari terbenam dengan kapal ini. Sesampainya di depan rumah, saat di mobil, Charlie menanyakan apakah besok kamu sibuk? Katie berkata, aku sibuk di siang hari, bebas saat malam, dan sebenarnya aku tak punya kucing. Di kamar, terlihat Morgan yang awalnya nggak suka dengan Garber, akhirnya semakin dekat dengannya. Di sini, Katie minta tolong Morgan berbohong pada ayahnya, agar Katie bisa pergi keluar dengan Charlie kembali. Akan tetapi, saat sudah siap-siap akan pergi, akhirnya Katie berkata jujur bahwa ia akan bertemu dengan Charlie. Di sini, ayahnya mendesak Katie untuk jujur pada Charlie atas penyakitnya. Namun, Katie takut, beritahunya nanti saja. Ia masih ingin dianggap gadis normal tanpa penyakit, katanya. Akhirnya mereka berdua semakin dekat dan melakukan berbagai hal bersama-sama. Dan asli lur, di sini bikin jiwa-jiwa Jonas meronta-ronta. Scene berlanjut sambil melihat bintang di langit. Charlie curhat bahwa Universitas Berkeley kemarin menghubunginya dan menyampaikan bahwa kemungkinan besar ia bisa bergabung ke universitas itu. Namun, ia kurang percaya diri, ia rasa cederanya belum membaik. Di sini, Katie memberikan dorongan untuk Charlie agar bangkit dari keterpurukannya karena bosan Backstreet. Terus, akhirnya Charlie pergi ke rumah bertemu ayahnya Katie untuk meminta izin mengajak Katie keluar. Di rumah, pembicaraan ayahnya ini hampir menyinggung penyakitnya Katie. Namun tiba-tiba Katie datang dan tak jadi memberitahunya. Di sini ayahnya kemudian mengabadikan foto mereka. Dan berlanjut, mereka sudah sampai di stasiun kereta, dan di sini Charlie berencana mengajak Katie ke suatu tempat. Dan tempat yang mereka tuju adalah pasar malam. Tak sampai di situ, Charlie juga mengajak Katie melihat konser musik, dan ini menjadi pengalaman pertamanya untuk Katie. Selesai dari sana, kemudian Charlie menantang Katie untuk menyanyikan lagu yang ia tulis di hadapan orang yang berada di sana. Awalnya Katie menolak, hingga akhirnya Katie pun melakukannya. Charlie bersiap dengan handphone miliknya untuk merekam mengabadikan aksinya, sehingga membuat orang-orang ikut menyimak dan bernyanyi bersama-sama. Mereka kemudian berpindah ke tempat lain. Di sini, Katie berkata, "Apa kamu siap untuk berenang?" Awalnya, Charlie tak mau melakukannya karena norok tiris, trauma bahunya belum pulih, dan takut kembali cedera. Namun, ketika Katie buka baju duluan, ketika membuatnya tercengang, sedikit tegang, dan tak memperdulikan cederanya. Ini nih judulnya dingin-dingin asoy. Hingga tak diduga, waktu sudah menjelang subuh, dan matahari akan segera terbit menampakkan sinarnya. Menyadari hal itu, Katie seketika panik, nyerepet lari sekuat tenaga, ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Go, Charlie, go! Please, just go, Charlie. You have to speak. Sesampainya di rumah, Katie berlari kembali, berusaha tak terkena sinar sedikit pun, dan segera menutup pintu, sehingga membuat Charlie bingung dibuatnya. Bersamaan dengan itu, ayah dan Morgan yang mencari-cari keberadaannya baru sampai di rumah, dan di sini Morgan memberitahu Charlie apa yang sebenarnya terjadi. Nyatanya, Katie terkena sinar selama 1 detik. Atas kejadiannya itu, Katie dibawa ke rumah sakit untuk check up apakah ia baik-baik saja. Di sisi lain, Charlie mencari tahu apakah itu XP di warnet sebelah. Bersamaan dengan itu, terlihat kulit Katie yang terkena sinar tadi sedang dicek dokter, dan dokter berkata XP akan baik-baik saja sampai ada kejadian pemicunya, dan mungkin ini menjadi pemicunya. Dokter berkata, gejalanya gemetar secara tiba-tiba, kejang otot, serta kehilangan fungsi motorik. Edan, padahal 1 second doang men, tapi dampaknya sekompleks ini, parah. Lanjut, scene berlanjut, Charlie akhirnya berlatih menjadi atlet renang kembali untuk bisa mendapatkan beasiswanya ke Universitas Berkeley. Di sini, Charlie berusaha mengabari Katie, namun Katie tidak mau membaca chat Charlie dan meminta Morgan segera menghapusnya. Ia berpendapat tak mau menyakiti Charlie karena penyakitnya ini.
Saat bermain gitar, Charlie kemudian merasakan gejala yang dokter terangkan tadi. Tangannya mulai bergetar, sehingga ia tak jadi memainkan gitarnya itu. Terlihat ayah sedang memperhatikan hasil tes lab milik anaknya ini. Di luar, dokter pun telah tiba di rumah dan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Dokter itu berkata otaknya mulai berkontraksi, penelitian terhadap XP-nya pun dihentikan karena tak ada lagi suntikan dana, dan diperkirakan hidupnya tidak lama lagi. Kemudian ayah curhat tentang perjuangannya membesarkan Katie. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah, dan ia berkata hanya ingin membahagiakannya. Asli lur, bikin termewek-mewek di sini ini. Terlihat semakin hari getaran di tangannya semakin parah dan Katie terlihat sangat pucat. Saat di dapur, Katie sedang main laptop mencari perjodohan online, berencana menjodohkan ayahnya dengan wanita lain, agar ayahnya ada teman saat dirinya tak ada, dan Katie berkata, karena memiliki seseorang adalah bagian terbaik dalam hidup. Scene berlanjut saat menonton TV, tiba-tiba ada yang bertamu membunyikan bel rumahnya, dan ternyata yang di luar adalah Charlie. Di sini, ayahnya memintanya untuk datang dan membawakan makanan. Saat di luar, Katie meminta maaf karena tak memberitahunya sejak awal. Katie berkata, kita tak bisa bersama lagi. Namun, Charlie menguatkannya. Charlie berkata, kamu telah merubah hidup aku. Sekarang, kamu layak mendapatkan musim panas terbaik dalam hidup. Dan akhirnya, Katie on fire kembali. Hari itu pun tiba. Charlie sudah benar-benar menjadi perenang profesional, bersiap-siap untuk kejuaraan pertamanya. Katie dan ayah pun ikut hadir untuk memberikannya suntikan semangat. Akhirnya, Charlie menjadi juara pertama pada pertandingan itu, dan beasiswa ke Universitas Berkeley-nya pun ia raih. Malam pun tiba. Charlie mengajak Katie ke suatu tempat, dan ternyata tempat yang mereka tuju itu sebuah gedung tua. Maksud saya, gedung rekaman. Diketahui untuk membayar jasa rekaman ini, Charlie ridho tak jadi membeli truk baru. Sebelumnya, Katie menolak karena sudah tidak bisa bermain gitar kembali. Namun, Charlie yang sudah gemes memintanya untuk bernyanyi saja, dan aksinya pun dimulai. Scene berlanjut di belakang mobil truk. Katie curhat bahwa ia telah memperhatikan Charlie semenjak ia kecil. Katie berkata setiap hari menunggu Charlie melewati jendelanya, dan itu menjadi bagian terbaik dari hari-harinya. Saat di kamar, Charlie langsung mengupload video rekamannya tadi ke YouTube. Pagi pun tiba, Charlie akan pergi ke dermaga. Charlie berkata ini hari terakhir merawat kapal itu, karena pemilik aslinya akan mengambilnya. Perkataannya ini kemudian Katie flashback dan mengingat bahwa dulu Charlie berjanji akan mengajaknya berlayar dengan kapal itu bersama-sama. Sehingga Katie nekat ingin keluar bersama-sama, berlayar menaiki kapal tersebut. Ayahnya coba menghentikannya, namun Katie tetap kekeh memaksa. Di dermaga, Katie memeluk ayah dan sahabat terbaiknya untuk terakhir kalinya. Asli lur, merinding disco sekaligus sedih di scene ini. Scene berlanjut, ayah sudah membawa abu jenazah Katie dan dilarung di laut tersebut. Sebelum keberangkatannya ke Universitas Berkeley, ia berkunjung ke rumah Katie dulu. Di rumah, ayah Katie punya sesuatu untuknya, dan ternyata Katie ingin diari miliknya diberikan pada Charlie. Di sini, Charlie merasa bersalah meminta maaf karena kemarin sudah mengajaknya main sampai pagi hari. Tapi ayah berkata justru aku berterima kasih padamu karena aku hanya ingin anakku bahagia, katanya. Scene berlanjut, di tengah perjalanan Charlie menyalakan radio. Sengaja mendengar lagu Katie yang sedang akan diputar, dan diketahui lagunya meledak di YouTube. Setelah 2 minggu diupload, sudah lebih dari 2 juta orang yang menontonnya. Wow, sehingga membuat Charlie amat sangat senang. Say, don't you ever give up. With my head held high. Ia kemudian meng-SMS ayahnya untuk menyetel saluran radio yang sama juga. Di sebuah jalan di atas bukit, Charlie berhenti sejenak dan membaca diari yang diberikan kepadanya. Somehow, I'll be able to look down and see you, Charlie.
sehingga film pun tamat. Oke sobat bucin, itulah alur cerita film Midnight Sun. For your information, Keratoderma pigmentosa adalah suatu penyakit genetika atau kelainan bawaan pada kulit yang jarang ditemui, di mana kulit penderita sangat peka terhadap sinar matahari, terutama sinar ultraviolet. Orang-orang mengidap kelainan ini berisiko sangat tinggi untuk terkena kanker kulit. Hampir setengah dari semua anak yang memiliki Keratoderma pigmentosum akan terserang penyakit kanker kulit jenis tertentu pada usia 10 tahun. Keratoderma pigmentosum terjadi karena sebuah mutasi enzim yang menyebabkan kulit tidak bisa memulihkan dirinya sendiri, begitu rusak akibat terpapar sinar ultraviolet matahari. Kulit penderita Keratoderma pigmentosum bila terpapar sinar matahari akan timbul luka bakar, bercak-bercak, dapat melepuh, dan muncul kerusakan pada DNA. Diperkirakan bahwa hanya 1 dari 2050 orang di Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki Keratoderma pigmentosum. Meskipun ada beberapa perawatan yang tersedia, pencegahan terbaik dari kerusakan kulit parah hanyalah tinggal di kegelapan dan menjauhi diri dari sinar matahari. Bila ingin keluar, penderita harus menggunakan pakaian khusus anti sinar dan sebaiknya menghindari keluar di siang hari. Lanjut, permintaan terakhir Katie sebelum dia benar-benar pergi, dia menagih janji Charlie yang ingin membawanya jalan-jalan menggunakan boot, menikmati sunset di pelukan kekasihnya itu. Hingga Katie meninggal, ending yang diambil bukan sebuah pemakaman atau suasana berkabung, tapi di mana hidup orang-orang yang disayangi jauh lebih baik. Sang ayah yang menjadi fotografer kembali, Charlie yang sukses, dan Morgan yang bahagia dengan kekasihnya. Begitu juga dengan Katie sendiri. Ketika ia sudah meninggal, justru lagu yang dinyanyikannya seketika booming di YouTube. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil di film ini adalah hidup yang kita jalani ini hanya sekali. Harus benar-benar kita nikmati, disyukuri, dibuat bahagia. Dan Katie berhasil mengajarkan kita bahwa hidup ini berawal dari mimpi. Kalau yang berawal dari nol, hanya teteh ini yang tahu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk beli bahan cemilan selama edit video selanjutnya seperti kopi kapal sene dan Kinder Joy di Alfamart. Hatur nuhun.